Sobat Eksis, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan baik dan sehat. Berjumpa kembali dengan Kak Ella di channel Edukasi Eksis, tempatnya kita belajar dan berbagi wawasan. Pada video kali ini, Kak Ella akan mengajak kalian semua untuk belajar tentang kerajinan vas bunga lukis dari botol kaca. Adik-adik Sobat Eksis, dalam aktivitas manusia sehari-hari pasti akan menghasilkan sampah ataupun limbah. Nah, limbah yang dihasilkan oleh manusia dapat dibagi menjadi dua, yaitu limbah organik dan limbah anorganik. Limbah organik adalah limbah yang berasal dari sisa makhluk hidup alami dan mudah terurai, misalnya seperti daun ataupun sisa sayuran. Sedangkan limbah anorganik adalah limbah yang tidak mudah terurai oleh mikroorganisme, misalnya seperti botol kaca ataupun botol plastik. Nah, agar limbah anorganik ini dapat berkurang, maka bisa kita olah limbah tersebut menjadi barang yang bisa kita manfaatkan. Nah, agar lebih jelas tentang hal ini, yuk kita simak video ini sampai selesai. Limbah anorganik merupakan suatu hal yang kompleks dan menjadi bagian dari kehidupan ataupun aktivitas kita sehari-hari. Limbah anorganik di Indonesia dianggap suatu hal yang sepele. Namun di negara-negara maju, penanganan sampah ataupun limbah anorganik ini sudah dimasukkan ke dalam gaya hidup sejak dini dan dimasukkan juga ke dalam kurikulum pendidikan. Limbah anorganik adalah limbah yang umumnya sulit untuk diuraikan oleh bakteri atau mikroorganisme dan kehadirannya akan mengganggu ekosistem lingkungan jika tidak diolah dengan baik. Maka dari itu, limbah anorganik dapat kita olah menjadi kerajinan ataupun menjadi barang yang dapat digunakan atau dimanfaatkan kembali. Jenis limbah anorganik. Limbah anorganik dapat dibedakan menjadi dua, yaitu limbah dengan wujud padat dan cair. Yang pertama, limbah padat. Limbah padat merupakan jenis limbah yang sangat mudah dijumpai dan tidak menimbulkan bau. Limbah padat seperti besi, botol, plastik resek, lempeng tembaga, kain perca, kawat, dan masih banyak lagi. Yang kedua yaitu limbah cair. Limbah cair merupakan cairan yang dihasilkan dari sisa proses produksi, yang umumnya sisa tersebut dikumpulkan atau dibuang begitu saja di lingkungan sekitar, sehingga menjadikan pencemaran lingkungan. Walaupun punya potensi racun dan sangat sulit terurai, limbah ini juga dapat digunakan sebagai bahan kerajinan. Limbah cair yang sering dijumpai yaitu seperti lempung, pasir, mineral, minyak, oli, hingga hasil pewarnaan kerajinan tekstil seperti naptol, indigisol, dan lain sebagainya. Karakteristik limbah anorganik. Yang pertama, sulit diuraikan. Salah satu hal yang menjadi ciri-ciri utama dari limbah anorganik adalah tidak dapat sepenuhnya diuraikan. Dalam proses pengolahannya membutuhkan waktu yang begitu lama. Bahkan beberapa sampah anorganik tertentu akan memakan waktu hingga 10 tahun agar terurai jadi komponen yang kecil. Contohnya adalah sampah plastik. Yang kedua, berbahan sintetis. Sumber dari limbah anorganik adalah dari bahan sintetis dan bukan merupakan hasil aktivitas manusia. Bahan-bahan yang tidak dari alam atau makhluk hidup itulah yang membuatnya jadi susah diuraikan. Tak sedikit dari barang-barangnya merupakan hasil dari produksi pabrik sehingga mengandung bahan kimia yang sangat mengganggu kelestarian lingkungan. Yang ketiga, dapat didaur ulang. Salah satu ciri lain dari limbah anorganik adalah limbah ini bisa didaur ulang agar menjadi hal-hal yang bernilai lebih dan dapat bermanfaat. Yang keempat, pemilahan limbah. Aksi ini umumnya terjadi dalam gerakan bank sampah. Sampah-sampah yang sudah terkumpul akan dipilah kembali sesuai dengan jenisnya, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Setelah itu, untuk sampah anorganik masih diperlukan pemilahan lanjutan. Mengelompokkan antara sampah plastik, botol, kertas, besi, dan sebagainya. Yang kelima, penyortiran limbah. Sampah anorganik yang sudah dipilah akan dikirimkan ke bank sampah yang ada di area sekitar. Menyetorkan sampah seperti menyetorkan uang dengan sampah setoran Anda yang menjadi alat tukarnya. Yang keempat, pengolahan dan penjualan. Setelahnya, sampah akan ditimbang untuk dikonversikan ke bentuk uang yang ada di rekening bank sampah. Setiap kota saat ini sudah banyak yang memakai skema bank sampah dengan peraturan yang tentunya berbeda-beda. Setelah mempelajari tentang jenis dan karakteristik limbah anorganik, maka kita bisa memilih dan memilah mana limbah yang bisa kita gunakan untuk kerajinan dan mudah dimanfaatkan kembali. Kriteria barang tersebut adalah mudah didapat, jumlahnya banyak, dan mampu diolah. Salah satu limbah anorganik yang mudah kita dapat dan mudah diolah adalah botol kaca bekas. Botol kaca bekas bisa kita gunakan untuk menjadi kerajinan, misalnya seperti vas bunga. Nah, yuk sekarang kita lihat bagaimana cara membuat botol kaca bekas menjadi vas bunga dalam video berikut ini. Alat dan bahan.
Yang pertama, botol kaca yang telah dibersihkan. Yang kedua, cat akrilik. Yang ketiga, kuas sedang. Yang keempat, palet. Yang kelima, gelas untuk cuci kuas. Yang keenam, selotip kertas. Yang ketujuh, gunting. Yang kedelapan, varnish. Cara membuat. Yang pertama, potong selotip kertas menjadi beberapa bagian sesuai kebutuhan. Yang kedua, tempelkan selotip kertas di botol sesuai dengan desain. Yang ketiga, tuangkan cat dan aduk di palet sesuai dengan warna yang diharapkan. Yang keempat, oleskan cat merata di botol menggunakan kuas. Yang kelima, keringkan. Bila cat telah kering sempurna, lepaskan perlahan seluruh selotip kertas yang menempel di botol. Yang ketujuh, oleskan varnish ke seluruh badan botol agar cat lebih awet. Yang kedelapan, keringkan kembali. Nah, inilah hasil dari membuat vas bunga dari botol kaca. Mudah bukan adik-adik? Itulah tadi materi tentang kerajinan vas bunga lukis dari botol kaca. Adik-adik Sobat Eksis dapat mencobanya di rumah bersama dengan orang tua atau teman-teman kalian ya. Cukup sekian dulu penjelasan dari Kak Ella. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian semua agar teman-teman kalian dapat belajar bersama di channel Edukasi Eksis. Oh iya, jangan lupa juga untuk subscribe channel ini ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa.